Yoms, ya? Oke bro, mantap. The baby alien is back, brother. Gue pribadi tuh jujur ya, udah lama banget nantiin kembalinya Marc Marquez nih guys, buat jadi juara dunia yang ke-9 kalinya tahun ini. Dan kalau kita ngeliat performance Marquez sampai seri MotoGP Ceko ini guys, harusnya sih beneran bakal kejadian di tahun ini. Dan ini bakal bikin Marquez nyamain rekornya Valentino Rossi guys. Nah spesial nih ya buat menikmati kemenangan-kemenangan Marquez di race MotoGP tahun ini guys, gue memutuskan untuk nontonnya pakai TV terbaru dari Polytron, yaitu Polytron Smart Cinemax e-QLED TV 65 inci bro. Yang mana TV ini sendiri guys udah pakai teknologi quantum dot yang bikin lebih tajam banget dan hidup untuk warnanya. Jadi cocok banget nih buat nonton konten kayak olahraga, kemudian maraton series, atau sekadar nonton bareng keluarga kalian. Suaranya juga mantap banget nih guys, detail gambarnya tuh nggak hilang-hilang ya. Dan yang paling penting udah support siaran digital tanpa harus pakai STB tambahan. Plus nih ya, karena udah pakai Google TV, aplikasi-aplikasi favorit kalian itu lengkap banget ada di sini bro. Jujur ya, karena ini TV yang dalam tanda kutip brand lokal pertama yang gue cobain, awalnya gue sih agak ragu. Tapi selain harganya yang terjangkau untuk TV ukuran 65 inci ini, plus gue juga punya pengalaman bagus nih guys selama pakai motor listriknya Polytron yaitu Fox R, pada akhirnya gue ngerasa kayak bismillah aja deh, semoga bagus gitu. Nah pas TV ini pertama kali gue setup, semua keraguan gue tuh langsung kayak berasa hilang gitu bro. Kesan pertama pas ngeliat TV ini itu clean banget dan modern. Seperti yang kalian lihat ya, desainnya tuh ramping dengan bezel yang tipis banget di bagian atas, kiri dan juga kanannya. Sementara di bagian bawah ini sedikit lebih tebal. Nah bagian belakang bodinya pun ini full metal bro. Termasuk kaki-kakinya nih yang kokoh di kanan dan juga kiri. Dan bahkan nih dagu TV-nya itu ada logo Polytronnya dan juga ini dari metal bro. Kemudian buat lo semua nih yang pengen pasang di dinding ini juga sabi banget. Karena udah disediain juga lubang VESA mount di belakang TV-nya. Sementara kalau kita lihat dari dimensinya guys, ini sekitar 128,7 cm untuk lebarnya. Dan kalau kita pakai stand, tingginya tuh jadi 77,1 cm. Port dan konektivitasnya juga lengkap banget. Mulai dari ada 3 port HDMI yang udah support eARC. Terus ada 2 port USB, ada port untuk AV in, ada juga headphone jack, digital audio out, ada port untuk LAN sampai slot antena digital. Yang artinya guys, TV ini udah nggak butuh lagi yang namanya STB. Terus colokan powernya ada di sisi kiri ya, sementara untuk semua input ataupun outputnya ini ada 2, sisi kanan belakang dan juga ada di bawah. Tombol navigasi manualnya juga lengkap banget guys, dan gak cuma 1 tombol ya, di sini tuh ada tombol untuk power, kemudian volume, channel, dan juga menu. Overall kalau kita cek secara build quality, fitur, dan juga desainnya, ini memang bener-bener niat banget guys. Dan ngebikin gue mikir kalau tagline-nya Polytron memang canggih, itu benar adanya dan tercermin banget di TV ini. Lanjut, sekarang kita bakal bahas bagian utama dari TV ini guys, yaitu bagian layarnya. Yang mana TV dari Polytron ini punya ukuran layar 65 inci ya, dan udah mengusung resolusi 4K Ultra HD. Panelnya pakai e-QLED, yang katanya sih udah ditanam sama teknologi Accurate Plus TV. Nah ini tuh semacam quantum dot gitu guys, yang ngebikin warna-warnanya tuh yang ditampilin jadi bisa lebih hidup, kemudian lebih tajam dan kelihatan mewah banget bro. Intinya sih buat lo semua ya yang doyan nonton konten, film, bahkan sampai series kayak gini guys dengan kualitas yang tinggi, itu nyaman banget lah mata kita buat ngeliatnya. Ya walaupun refresh rate-nya masih standar ya di angka 60 Hz, tapi yang bikin menarik, TV ini udah dibekalin QLE AI processor yang bikin gambarnya tuh diproses secara lebih canggih buat ningkatin ketajaman gambar dan juga warnanya. Bahkan ya, konten yang kualitasnya rendah pun bisa banget di upscale sama TV ini biar tampilannya tuh jadi lebih ciamik bro. Ditambah lagi ada dukungan HDR10 dan juga HLG yang bikin kontras layar antara yang terang dan juga gelap itu kelihatan seimbang banget. Terus viewing angle-nya di sini juga oke banget ya guys. Meskipun kalau dilihat dari samping banget warnanya tuh berubah dikit. Tapi menurut gua itu nggak ganggu sama sekali kok. Kemudian buat brightness-nya sendiri ini mentok di angka 340 nits yang menurut gue sih masih oke banget lah kalau dipakai di ruangan yang pencahayaannya tuh normal. Tapi kalau misalnya kalian nonton TV dekat jendela ataupun ruangan yang super terang, visualnya mungkin bakal jadi kurang maksimal nih bro. Nah yang bikin makin nyaman banget, TV ini tuh udah pakai OS Google TV berbasis Android 11. Jadi kalian tuh bisa banget install banyak aplikasi di Play Store ya guys. Mulai dari YouTube, kemudian Netflix, Mola, sampai Disney Hotstar Plus.
Internal storage-nya sendiri totalnya 8 GB ya guys, dengan sisa segini buat storage-nya. Yang mana itu masih cukup lega banget buat sekadar install aplikasi-aplikasi TV favorit kalian. Terus buat settingan gambar dan juga suaranya juga gampang banget diatur nih guys. Yang mana di sini ada beberapa preset yang bisa dipilih sesuai selera kalian. Misal ada mode terang, kemudian standar, atau mode pengguna. Tapi sayangnya ya, nggak ada tombol shortcut nih buat langsung ke pengaturan itu. Jadi mau nggak mau harus banget lewat menu utama dulu. Untungnya nih, tampilannya tuh pakai sistem overlay. Jadi tuh kelihatan tetap bisa ngatur tanpa harus nutupin film yang lagi kita tonton, bro. Kemudian personally kalau kita lihat remote dari TV ini guys, jujur gue suka banget ya. Desainnya tuh simple, ukurannya compact, dan udah pakai koneksi Bluetooth. Tombol-tombolnya pun lengkap ya, ada tombol power, input, navigasi, sampai shortcut ke aplikasi kayak Netflix, YouTube, video, dan juga Mola. Nah yang paling gue demen banget ya, ada voice command-nya nih. Jadi kita tuh tinggal pencet tombol Google Assist aja, terus ngomong deh, kasih perintah ke TV-nya guys. Navigasi di layarnya juga mulus banget berkat OS Google TV-nya tadi. Nah untuk Chromecast-nya sendiri, ini juga udah built-in. Jadi kalian tuh tinggal cast aja layar HP kalian tanpa harus ribet nih. Lanjut, sekarang kita bakal bahas part audionya. Yang mana audio dari TV ini guys, itu nggak main-main. Karena udah pakai sistem two-way speaker ya, dengan konfigurasi 2 speaker channel plus tweeter dan juga built-in subwoofer. Kualitas audionya tuh jadi kedengeran mantep banget nih bro. Suara dialog di film ataupun komentar pas kita lagi nonton MotoGP itu tetap kedengeran jernih dan juga jelas. Terus pas kita lagi dengerin musik ataupun ledakan di film action, bassnya juga tetap berasa cukup nendang banget nih. Bahkan tanpa soundbar tambahan pun, suara bawaan dari TV ini menurut gue sih udah cukup banget bikin gue puas. Terus efek suaranya sendiri pun bahkan bisa kalian sesuaikan sama kebutuhan kalian. Yang mana di sini ada mode standar, kemudian film, musik, berita, sampai olahraga. Nah, kalau misalkan kalian pengen suara surround yang lebih imersif sesuai konten yang kalian tonton, lu tinggal aktifin aja nih dari menu settingnya. Terus fitur minor tapi penting yang ada di TV ini guys, yaitu auto volume control. Yang berguna banget nih biar volume TV-nya itu nggak tiba-tiba kenceng pas lagi pindah konten. Nah, biasanya itu kejadian pas kita lagi nonton YouTube terus tiba-tiba ada iklan tuh. Kemudian di sini juga ada dialog enhancer ya, buat ningkatin lagi suara percakapan di konten yang kita tonton biar makin jelas lagi guys. Dan buat lo semua yang pengen banget sambungin speaker eksternal ataupun headset, TV ini juga udah pakai koneksi Bluetooth built-in. Jadi lo tinggal pairing aja nih guys. BTW buat harganya sendiri, Polytron Smart Cinemax e-QLED TV 65 inci ini guys dijual dengan harga 8,2 jutaan. Tapi kalau misalkan kalian emang belum butuh TV yang segede ini, Polytron juga ngasih varian yang lebih kecil lagi. Lo tinggal pilih aja deh sesuai sama kebutuhan kalian. Tentunya nih ya dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Tapi meskipun terjangkau guys, Polytron ini adalah satu-satunya brand yang berani loh ngasih garansi panel selama 5 tahun. Terus di setiap pembelian, kalian juga bakal dapetin bonus langganan video platinum nih, dan juga Mola selama 12 bulan. Gue rasa ini worth it banget sih guys. So menurut gue sih nggak perlu diraguin lagi ya, kalau memang TV ini tuh semantep itu guys, dan bisa banget lah menuin semua kebutuhan entertainment kalian. Apalagi buat lo semua nih yang ngaku Marquesistas dan ngebeli TV ini. Gue jamin lu nggak bakal nyesel guys. Karena lu bakal nikmatin banget kemenangan demi kemenangan Marquez sampai dapetin gelar ke-9 di tahun ini guys. Bahkan nih ya, menurut gue pribadi, Polytron Smart Cinemax e-QLED TV 65 inci ini guys bisa banget bersaing lah dengan brand-brand di luar. Mulai dari desain yang oke, kemudian kualitas gambarnya juga mantep, audionya nendang banget, sampai user experience-nya itu berasa mateng. So buat lo semua yang pengen nikmatin film, gamers casual, atau sekadar pengen upgrade TV lama kalian, gue rasa TV ini tuh beneran layak banget lah buat kalian pertimbangkan bro. Kurang lebih seperti itu guys review gue terkait TV ini. Seperti biasa buat lo semua yang pengen ngetakis, link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.